Bapak Ibu yang kami hormati, untuk penyaji berikutnya yaitu Bapak Pramana Adi Wiguna SPD dari SMP Negeri 7 Pemalang. Pada Bapak Pramana dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suswanto selaku mentor di Dewan SMP Negeri 7 Pemalang yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bisa mempresentasikan laporan hasil orientasi P3K di SMP Negeri 7 Pemalang. Kita lepas juga saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman seperjuangan P3K ya, tahun 2022 ini, dan yang saya banggakan juga teman-teman. Harapannya kita semua di sini bisa sama-sama lulus dalam kegiatan orientasi P3K tahun ini. Ya, sebelum saya melaporkan hasil orientasi P3K di SMP Negeri 7 Pemalang, saya akan mencoba memperkenalkan diri saya. Memperkenalkan diri saya, barangkali di sini ada teman-teman yang asing dengan saya atau mungkin belum kenal dengan saya. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Pramana Adi Wiguna. Di sini saya sebagai guru BK di SMP Negeri 7 Pemalang. Saya adalah kelahiran tahun 1988 dan berdomisili di Mulyorejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Ya, lanjut. Ya, di sini saya simpel saja latar belakangnya. Kita nanti orientasinya adalah sebagai ASN. Apa itu ASN? ASN adalah aparatur sipil negara. Di mana aparatur sipil negara itu merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah, di mana itu bertugas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Kebetulan di sini kita adalah sebagai guru, jadi orientasi kita, tujuan fokus kita adalah pelayanan kepada peserta didik. Nah, dalam rangka kita menjadi ASN, maka ada yang namanya orientasi P3K. Karena P3K merupakan bagian dari ASN. Kenapa harus ada orientasi? Orientasi ini dilakukan sebagaimana agar kita mempunyai perilaku kerja yang sesuai dengan pemerintah yang inginkan, yaitu core value berakhlak. Apa sih itu core value berakhlak? Core value berakhlak adalah sebuah perilaku yang wajib atau standar minimal ASN yang bisa dimiliki oleh ASN sekarang ini. Yang mana itu adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi pemerintah ingin menghilangkan stigma ASN itu adalah pekerja yang kaku, yang tidak bisa fleksibel, dan lebih mengutamakan pada stigma. Kalau sudah menjadi PNS, itu adalah zona ternyaman yang dimiliki oleh sebagian penduduk Indonesia. Karena kerjanya santai, tapi gajinya setiap bulan dapat dan sebagainya. Ini yang ingin pemerintah diubah, maka muncullah core value berakhlak. Nah, untuk memperkuat core value tersebut, pemerintah juga mengeluarkan branding, yaitu bangga melayani bangsa. Harapannya ASN di sini bangga terhadap bangsa kita sendiri, melayani segenap tumpah darah dari bangsa kita sendiri. Oke, lanjut, Mbak. Nah, dalam laporan ini saya membuat rencana kerja tahunan P3K, di mana program tahunan itu tidak terlepas dari yang namanya tujuan instansi dan tujuan hasil kerja pimpinan. Karena bagaimanapun juga saya di sini adalah sebagai guru di SMP Negeri 7 Pemalang yang mempunyai pimpinan dan mempunyai instansi, di mana instansi tersebut juga mempunyai tujuan yang harus dicapai. Maka saya sebagai guru di SMP 7 Pemalang juga harus harus membuat program agar tercapainya
tujuan dari instansi itu sendiri. Apa itu? Tercapainya prestasi akademik siswa, terwujudnya aktivitas dan pengembangan bakat minat dan potensi kreativitas dan terlaksananya keberhasilan pembinaan kepribadian siswa, terwujudnya kultur sosial mendukung efektivitas pelayanan pendidikan di sekolah. Ya. Rencana kerja hasil pimpinannya bisa dilihat sendiri. Next, ya. Kita di sini di SMP Negeri 7 Malang, BK punya branding juga, yaitu BK Sahabat Siswa dan BK Peduli Siswa. Kebetulan di sini saya BK di kelas 8, maka saya lebih mementingkan pada perilaku siswa. Karena kita tahu sendiri bahwasanya sebandel-bandelnya siswa itu terdapat di kelas 8. Perilaku yang paling bermasalah siswa kebanyakan berada di kelas 8. Di mana kelas 7 biasanya orientasi pengenalan, masih malu-malu. Kelas 8 itu masih nakal-nakalnya, dan kelas 9 biasanya mulai insaf karena mau selesai. Nah, di sini maka program saya itu lebih menekankan pada perubahan perilaku siswa. Dalam mengembangkan program, saya menggunakan acuan need assessment karena BK itu tidak terlepas dari need assessment. Apa itu need assessment? Kebutuhan siswa. Ya, di mana kebutuhan siswa saya ingin mencarinya melalui AKPD, ya, analisis kebutuhan peserta didik, yang mana saya akan bagikan kepada siswa, dan hasil dari AKPD itu saya tuangkan menjadi beberapa program yang saya akan sampaikan kepada kalian semua. Dari hasil asesmen itu akan terdapat 4 bidang yang sangat vital, yaitu bidang belajar, karir, sosial, dan belajar karir sosial pribadi. Ya, sebelum kita buat ini, maka program yang utama saya buat adalah program kerja bimbingan konseling yang terdiri dari program tahunan, program semesteran, program bulanan, dan rencana program layanan. Karena kita yakin kita tidak bisa berjalan atau tidak bisa berjalan tanpa adanya program. Karena program itu adalah ibaratnya rambu-rambu kita dalam melaksanakan sebuah kegiatan dalam 1 tahun ke depan. Ya, setelah membuat program, maka saya dari AKPD tersebut saya membuat program lagi, yaitu program layanan pembelajaran diferensiasi peserta didik. Kenapa saya munculkan program itu? Karena sesuai dengan program Pak Menteri, bahwasanya pendidikan sekarang, era pendidikan sekarang adalah pendidikan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pendidikan itu kita tidak bisa menyamaratakan siswa. Kita harus melihat apa sih potensi siswa, apa yang menjadi kelebihan siswa, karena tidak semua orang itu bisa semuanya. Nah, ini tugas dari BK itu sendiri. Maka saya membuat program layanan pembelajaran berdiferensiasi peserta didik. Harapannya membantu guru dalam memberikan fasilitas pada siswa yang selanjutnya membuat program anti perundungan peserta didik. Karena kita yakin bahwasanya siswa itu pasti di dalam sekolah terjadi yang namanya perundungan. Perundungan yang dilakukan oleh sebagian besar siswa yang mempunyai superioritas dan mayoritas yang tinggi di sekolah tersebut. Ya, next, ya. Nah, selanjutnya dalam bidang karirnya itu saya membuat program yang namanya kegiatan karir day. Apa itu? Kegiatan yang bisa membantu menstimulasi anak dalam pengembangan karirnya. Ya, maka caranya bagaimana? Caranya saya mendatangkan beberapa narasumber, baik itu dari alumni ataupun dari wali kelas yang mempunyai karir yang begitu bagus, yang bisa memberikan tularan wawasan karirnya, ya, kepada peserta didik semuanya. Jadi kalau ada role model yang bagus, biasanya siswa itu tertarik. Ya, yang terakhir adalah membuat program kegiatan outbound dalam membangun karakter pelajar Pancasila. Ya, menurut kita, karena kita mengacu pada kurikulum merdeka, maka kita harus bisa bagaimana membuat anak mempunyai profil pelajar Pancasila, di mana siswa mempunyai sikap gotong royong, inovatif, dan mau bekerja sama dan lain sebagainya. Maka saya kegiatan yang paling cocok di sini adalah kegiatan outbound. Karena dengan kegiatan outbound, satu kegiatan semua perilaku itu bisa tercover dengan baik. Saya yakin itu bisa dilakukan dengan baik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan program yang sudah saya buat selama saya akan menjadi
P3K di tahun ini. Ya, selebihnya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan plus dulu yang pada Pramana. Terima kasih pada Pak Pramana yang sudah menyampaikan paparannya kaitannya dengan program dari BK. Ada 5 program ya, yang sudah disampaikan. Nah, ini sangat menarik sekali. Mungkin buat sekolah lain juga barangkali bisa ditirukan kaitannya dengan program tadi, yaitu mungkin yang agak menarik ini kegiatan karir day dan program outbound. Ini bagaimana caranya kaitannya dengan program outbound. Ini kan padahal BK dijadwalnya hanya 1 jam pelajaran ya Pak, untuk menginformasikan kemudian merencanakan biar program outbound ini caranya bagaimana. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Sus sebagai mentor. Sebelumnya, kurikulum Merdeka itu kan menekankan pada profil belajar Pancasila, di mana dalam profil belajar Pancasila itu siswa dituntut untuk bisa 1 bergotong royong, yang kedua kritis, terus yang ketiga mandiri, dan yang selanjutnya adalah berinovasi. Saya berpikir bagaimana kita bisa mengembangkan aspek-aspek itu yang ada di dalam siswa yang bisa tercover dalam satu kegiatan, Pak. Kegiatan di mana kita biar semua siswa itu merasakan semuanya. Maka saya terbesit pemikiran saya ingin mengadakan kegiatan outbound di mana itu terdapat permainan-permainan yang sudah saya setting berdasarkan tujuan yang ingin saya capai di situ. Maka muncullah kegiatan ide saya itu menjadi kegiatan outbound. Lalu bagaimana cara pelaksanaannya? Tentunya seperti tadi yang sudah saya tertulis itu Pak, itu perlu yang namanya kolaboratif. Karena mereka tidak mungkin bekerja sendirian Pak Sus. Ya, perlu bantuan dari wali kelas dan stakeholder yang lainnya. Nah, karena BK di sini cuma 1 jam pelajaran, maka saya membutuhkan wali kelas dan juga pembina ekstra. Karena di situ outbound itu kan kegiatan di luar. Salah satu kegiatan di sekolah yang berada di luar sekolah itu kan adalah kegiatan ekstra. Nah, kegiatan ekstra yang bisa diwajibkan siswa untuk berangkat semua, ya tentunya itu pramuka. Karena BK pun harus bisa masuk ke dalam semua lini. Salah satunya pramuka. Nah, itu nanti Pak Sus, dengan ekstra pramuka ini saya ingin masuk dan berkolaborasi dengan pembina ekstra pramuka. Kita sama-sama membangun, menciptakan kegiatan outbound yang mana setiap angkatan kita berikan permainan, mungkin jigsaw mungkin ya, dengan teknik jigsaw yang setiap pos itu ada permainan-permainan yang berbeda-beda dan sebagainya. Saya yakin sekali pasti akan bisa menciptakan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu aja Mas Yus, terima kasih. Terima kasih. Kemudian sedikit yang kaitannya dengan karir J itu, misalnya mengundang role model, itu berarti siswa dikelompokkan atau dikumpulkan jadi satu atau masuk per kelas itu programnya? Dalam BK itu ada yang namanya layanan kelas besar. Layanan kelas besar itu apa sih maksud? Layanan yang memberikan fasilitas kepada siswa, mengumpulkan satu angkatan di dalam satu ruangan besar, yaitu aula atau yang lainnya. Nah, dari layanan besar itu baru kita mengundang yang namanya narasumber sebagai role model untuk yang bisa diberikan kepada siswa itu sendiri. Seperti itu maksudnya. Terima kasih kepada Pak Pramana yang sudah memaparkan dan sudah memberikan penjelasan pada kami. Mungkin peserta lain atau sekolah lain juga sudah punya gambaran
katanya program yang menarik ini yaitu karir D dan model outbound untuk pembelajaran yang terkait dengan BK. Ya, sekali lagi kita berikan applause pada Pak Prangan. Terima kasih. Ya, terima